merasakan ada ketidakjujuran di antara kalian. Yang kemarin belum sempat nonton filmnya, sini kumpul, Mimin bakal ceritain alur cerita Getih Ireng. Berikut alur cerita film Getih Ireng. Pasangan suami istri Rina dan Pram pindah ke pedesaan di Wonosobo untuk memulai hidup baru. Mereka mendambakan memiliki anak. Namun harapan mereka terus kandas. Rina mengalami keguguran berulang kali tanpa penjelasan medis jelas. Seiring waktu, hal-hal aneh mulai terjadi. Rumah mereka dihantui dengan fenomena mistis, suara tangisan bayi, genangan darah tiba-tiba, dan kekuatan gaib yang mengintai. Rina dan Pram lalu menyadari bahwa semua malapetaka itu berasal dari kutukan kuno bernama Getih Ireng, sebuah bentuk santet darah yang diyakini menyerang keturunan dan menghancurkan garis darah keluarga. Teror semakin intens ketika misteri masa lalu keluarga mulai terungkap, ada dendam dan luka lama yang belum diselesaikan. Kutukan dan sihir hitam itu menuntut keadilan dan pertanggungjawaban. Apa yang kalian sembunyikan? Rina dan Pram dipaksa memilih, lawan kutukan dan berusaha selamatkan masa depan mereka, atau menyerah dan kehilangan harapan punya keturunan selamanya. Baik, berikut daftar pemeran dan karakter film Getih Ireng 2025. 1. Titi Kamal sebagai Rina, istri Pram yang mengalami teror mistis dan keguguran berulang. Dialah pusat dari kutukan, Getih Ireng. 2. Darius Sinathrya sebagai Pram, suami Rina, berusaha mencari penyebab teror yang menimpa istrinya dan mulai curiga ada santet yang menargetkan keluarganya. 3. Sarah Wijayanto sebagai Mawar, karakter pendukung yang terlibat dalam proses pengungkapan teror gaib. Perannya berhubungan dengan sisi spiritual atau pendampingan. 4. Nungki Kusumastuti sebagai Ambar, salah satu sosok yang dekat dengan keluarga Rina dan Pram, ikut terkena dampak dari kutukan tersebut. 5. Egy Fetli sebagai kakek misterius, sosok tua yang muncul di acara syukuran rumah. Kehadirannya memicu rentetan kejadian mistis dan menjadi pintu dari bangkitnya kekuatan Getih Ireng. 6. Teno Ali sebagai Pak Narto, tokoh warga yang sering dikaitkan dengan dunia tradisi, kemungkinan membantu memberi penjelasan atau peringatan terkait teror gaib. 7. Muhammad Assegaf sebagai Aryo, karakter pendukung yang muncul di bagian cerita tertentu terkait efek santet atau konflik sekitar keluarga. 8. Bonifacius Mariano sebagai sosok hantu entitas Getih Ireng, figur mistis yang mempersonifikasi kekuatan gaib penyebab teror dalam film. Itulah para pemain atau pemeran beserta karakternya dalam film Getih Ireng. Kita naku pura, darah hitam dari tikus. Ini bukan santet sembarangan, Mbak. Santet Getih Ireng. Berikut plot twist dari film Getih Ireng yang bikin kamu bisa menarik kesimpulan. Plot twist Getih Ireng. Pelaku santet bukan orang luar, tetapi orang yang sangat dekat dengan Rina. Orang yang selama ini terlihat baik justru menjadi dalang utama yang menginginkan Rina tidak memiliki keturunan. Kutukan Getih Ireng ternyata bukan dimulai dari Rina dan Pram. Kutukan ini adalah dosa lama keluarga Pram, warisan generasi sebelumnya yang dulu pernah melanggar perjanjian ritual. Sosok kakek seram yang sering muncul bukan makhluk jahat. Ia sebenarnya adalah roh penjaga yang ingin memperingatkan Rina tentang bahaya, tetapi wujudnya yang menyeramkan membuat Rina salah paham. Keguguran Rina bukan hanya karena santet. Ada tumbal darah yang harus dibayar oleh keluarga Pram sejak dulu, sehingga setiap kehamilan otomatis menjadi korban jika kutukan tidak diputus. Ritual pemutus santet justru membuka kebenaran lebih pahit. Untuk menghentikan Getih Ireng, Pram harus mengorbankan dirinya sebagai penutup dosa keturunan atau kutukan akan berpindah ke anak yang dikandung Rina. Kenapa masih keguguran? Yang bikin penasaran akhirnya akan dijelaskan. Oke, langsung aja kita bahas cerita kompleks dari film Getih Ireng. Cerita kompleks Getih Ireng. Rina dan Pram pindah ke desa terpencil untuk memulai hidup baru setelah lama menikah tanpa anak. Setelah pindah, kehamilan Rina akhirnya terjadi, tetapi kegembiraan itu hanya bertahan sementara. Ia mengalami keguguran berulang tanpa sebab medis yang jelas. Setiap malam, Rina mulai melihat bayangan sosok kakek tua dengan tatapan kosong. Pram menolak percaya dan mengira itu hanya stres. Namun gangguan semakin nyata, suara langkah di atap, bau anyir darah, dan bayangan gelap mengikuti Rina kemanapun. Rina kemudian menemukan benda-benda aneh di rumah,
kendi berisi darah hitam, tanah kuburan, rambut, dan bangkai tikus, tanda kuat bahwa mereka menjadi target santet. Seorang paranormal akhirnya menjelaskan, Rina bukan hanya disantet, keturunannya tengah diputus lewat ritual getih ireng, santet kuno yang menyerang darah dan garis nasab. Jika kutukan aktif, perempuan dalam keluarga itu tidak akan pernah bisa melahirkan. Namun setelah diselidiki, mereka menemukan fakta mengejutkan. Kutukan ini bermula dari leluhur Pram, yang dulu menipu seorang dukun dan melanggar perjanjian darah. Akibatnya, tumbal keturunan diwariskan ke generasi berikutnya. Sosok kakek yang Rina lihat ternyata adalah roh leluhur yang dulu pertama kali melakukan pelanggaran. Ia bukan ingin menakuti, tapi memberi petunjuk bagaimana memutuskan kutukan. Dalam ritual terakhir, Rina kembali hamil, tetapi getih ireng makin agresif. Makhluk hitam mulai menampakkan diri, suara tangis bayi terdengar tanpa wujud, dan darah muncul dari dinding rumah. Paranormal memberitahu bahwa hanya ada dua jalan keluar. Pram menanggung kembali hutang darah leluhur, menebus kesalahan generasi terdahulu. Atau bayi di kandungan Rina akan menjadi tumbal terakhir, dan garis keturunan mereka akan hilang selamanya. Konflik memuncak ketika santet menyerang langsung perut Rina, dan Pram harus memilih antara mengorbankan diri, atau kehilangan anak untuk selamanya.